Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami pada topik 1 demonstrasi kontekstual. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari 5 mahasiswa, yaitu Andika Dwinova Heni Rahmawati, Ikhda Mukaromah Nandana Febri Anjalika, dan Sri Budiati. Sebelumnya mari kita bahas terlebih dahulu apa sih pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan 1. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. 2. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. 3. Bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. 4. Manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. 5. Penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan, atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar. Contoh keragaman anak di kelas. Anak-anak seumuran yang bersekolah bersama belum tentu memiliki gaya belajar yang sama, minat yang sama, kepribadian yang sama, kesukaan atau ketidaksukaan yang sama. Kemampuannya pun berbeda-beda. Ada yang mampu mengingat dengan baik materi yang didiskusikan dalam kelompok, namun kurang memperhatikan hal-hal baru dalam lingkungan sekitarnya. Ada yang memperhatikan gerak bibir seseorang yang berbicara, namun kurang menyukai berbicara di depan kelompok, dan kurang menyukai untuk mendengarkan orang lain. Ada pula yang suka menggunakan objek yang nyata sebagai alat bantu belajar namun sulit untuk berdiam diri. Mereka mempunyai hal yang berbeda, karena anak-anak ini adalah manusia dengan banyak hal berbeda tentang dirinya. Mereka berasal dari keadaan, budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda, sehingga hal ini akan sangat mempengaruhi segala sesuatu tentang anak. Ruang kelas yang bercirikan keragaman budaya dan bahasa memerlukan beragam strategi untuk membedakan pengajaran guna memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Firdaus, 2022, mengemukakan bahwa kelas yang beragam dengan memberikan kesempatan dalam meraih konten, memproses suatu ide dan meningkatkan hasil setiap murid, sehingga murid-murid akan bisa lebih belajar dengan efektif. Contoh keberagaman anak di kelas sesuai dengan teori learning modalities. Karakteristik anak dalam belajar menggunakan gaya belajar visual adalah senantiasa melihat memperhatikan gerak bibir seseorang yang berbicara kepadanya. Kemudian cenderung menggunakan gerakan tubuh saat mengungkapkan sesuatu. Selanjutnya, kurang menyukai berbicara di depan kelompok, dan kurang menyukai untuk mendengarkan orang lain. Biasanya tidak dapat mengingat informasi yang diberikan secara lisan. Lebih menyukai peragaan daripada penjelasan lisan. Dan biasanya orang dengan visual dapat duduk tenang di tengah situasi yang ribut ramai, tanpa merasa terganggu. Visual. Berdasarkan contoh keberagaman anak tersebut,
dapat dikategorikan ke dalam teori learning modalities visual. Modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Otak kita memproses informasi visual dengan sangat efisien. Jauh lebih mudah untuk mengingat gambar yang jelas seperti foto daripada mengingat apa yang dikatakan atau ditulis seseorang. Contoh keberagaman anak di kelas sesuai dengan teori learning modalities, seperti kurang baik dalam mengerjakan tugas mengarang menulis, kemudian kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja dibacanya, kurang memperhatikan hal-hal baru dalam lingkungan sekitarnya, suka berbicara, lebih tertarik dengan hal-hal yang bersuara, dan mampu mengingat dengan baik materi yang didiskusikan dalam kelompok. Auditori, berdasarkan contoh keberagaman anak tersebut, dapat dikaitkan dengan teori learning modalities auditory. Modalitas belajar auditori adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Siswa dengan mode ini biasanya sering mengajukan pertanyaan dan menggunakan diskusi untuk mengklarifikasi atau menyerap materi. Ketika kita berada dalam mode auditori, kita mungkin berbicara dan membaca lebih lambat untuk menyerap semuanya. Contoh keberagaman anak di kelas sesuai dengan teori learning modalities yaitu sulit untuk berdiam diri, kemudian suka mengerjakan segala sesuatu dengan menggunakan tangan. Selanjutnya suka menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya, suka menggunakan objek yang nyata sebagai alat bantu belajar, dan biasanya memiliki koordinasi tubuh yang baik. Kinestetik, berdasarkan contoh keberagaman anak tersebut, dapat dikaitkan dengan teori learning modalities kinestetik. Modalitas kinestetik melakukan sesuatu dengan fisik, atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan, learning by doing, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman, atau dengan bergerak sambil berpikir atau belajar. Ketiga modalitas belajar di atas. Tidak secara baku bahwa siswa hanya menggunakan satu modalitas belajar saja. Intinya, jangan terjebak dalam stereotip tipe pelajar seperti apa peserta didik tersebut. Bisa saja peserta didik itu termasuk ke dalam pembelajar multimodal, artinya peserta didik dapat menggunakan salah satu dari mode ini, tergantung pada situasinya. Setelah kita membaca dan memahami keempat teori dan beberapa ilustrasi di atas, kita dapat melihat bahwa tiap peserta didik juga memiliki keistimewaan masing-masing. Learning modalities ini biasa dikenal sebagai FAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Nah, sampai di sini mungkin kita sudah familiar bukan dengan istilah ini, apa itu FAK atau learning modalities. Sebagai seorang guru kita harus dapat mengenali berbagai karakteristik anak dalam belajarnya, sehingga mereka dengan mudah menangkap hal-hal yang disampaikan oleh gurunya. Demikianlah pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih.